Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Perkenalkan, nama saya Waldino Indra Saputra dengan NIM 201624. Saya berasal dari Stand Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, mengambil prodi PAI A1 semester 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS saya dari Bapak Ramli Muasmara MPDI, yaitu saya akan membahas mengenai pemikiran Khawarij dan juga Murji'ah. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Waldino Saputra. Di sini kita langsung saja akan membahas pemikiran Khawarij dan juga Murji'ah. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai latar belakang munculnya Khawarij. Secara etimologi, Khawarij berasal dari bahasa Arab kharaja, yang artinya keluar ataupun pemberontakan. Nah, secara terminologi menurut ilmu kalam, Khawarij itu adalah suatu aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang telah keluar barisan karena mereka tidak menerima bahwasannya Ali bin Abi Thalib itu menerima tahkim dari atas perang Siffin yang terjadi pada 37 Hijriah atau 684 Masehi. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu doktrin-doktrin pokok Khawarij. Nah, teman-teman, pada bab yang ini saya hanya menjelaskan sedikit saja. Teman-teman bisa cek di makalah saya. Yang pertama itu mereka mengatakan khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat muslim. Yang kedua, khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Yang ketiga, setiap orang muslim berhak menjadi khalifah asal sudah memenuhi syarat. Nah, kita lanjut ke perkembangan Khawarij. Nah, teman-teman, pada perkembangan Khawarij ini, sebagaimana telah ditemukan, telah menjadinya imamah atau khalifah atau politik sebagai doktrin sentral yang memicu timbulnya doktrin-doktrin teologis lainnya. Terlepas dari beberapa banyak subsekte pecahan Khawarij, tokoh-tokoh yang disebutkan dalam makalah saya sebelumnya ada menerangkan beberapa subsekte yang telah disepakati. Yang pertama itu ada Al-Muhakimah, yang kedua ada Al-Azarika, yang ketiga ada Al-Najdat, yang keempat ada Al-Ajaridah, yang kelima ada Al-Sufriyah, dan yang terakhir ada Al-Ibadiyah. Nah, penjelasan dari perkembangan Khawarij itu teman-teman bisa saksikan di makalah saya. Kita langsung saja masuk ke latar belakang munculnya Murji'ah. Nah, teman-teman, secara etimologi dari bahasa Arab, bahwasanya Murji'ah itu berasal dari irji'ah atau arja'ah yang bermakna tentang penundaan. Secara terminologi saya akan menjelaskannya sesuai dengan teori. Nah, teori yang pertama menyebutkan bahwasannya Murji'ah itu adalah sebagai hal yang dikembangkan sebagian sahabat dengan tujuan persatuan dan kesatuan umat Islam ketika terjadi permasalahan politik. Teori yang kedua mengatakan artinya Murji'ah ini muncul pertama kali sebagai gerakan yang diperlihatkan oleh cucu Ali bin Abi Thalib, yaitu Al-Hasan bin Muhammad. Nah, teori yang ketiga menyebutkan bahwasannya terjadinya sebuah perseteruan antara Ali dan Muawiyah yang dilakukan tahkim atas usulan Amr bin Ash. Itulah teori-teori yang menjelaskan bahwasannya adanya atau munculnya Murji'ah. Kita masuk ke doktrin-doktrin pokok Murji'ah. Sama seperti bab doktrin pokok Khawarij, saya hanya menjelaskan sebagian saja. Yang pertama, di sini dikatakan menurut Hasan Nasution, dia berpendapat. Nah, yang pertama di situ dikatakan
menunda hukum atas Ali, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Ash'ari. Yang kedua, menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim yang berdosa besar. Yang ketiga, meletakkan pentingnya iman daripada amal. Nah, masuk ke materi yang terakhir, perbandingan antara Khawarij dan Murji'ah. Nah, teman-teman, sudah saya jelaskan tentang latar belakang munculnya Khawarij, tentang latar belakang Murji'ah, tentang juga doktrin-doktrin pokok dari Khawarij maupun Murji'ah. Jadi yang dapat saya bandingkan antara Khawarij dan Murji'ah itu ialah perbedaannya itu tentang pada apakah orang Islam atau orang mukmin yang melakukan dosa besar sudah dikafir atau masih dianggap muslim. Nah, kalau menurut orang Khawarij, dia mengatakan orang yang melakukan dosa besar itu masih atau bisa dikatakan orang kafir. Sedangkan menurut Murji'ah sendiri, orang yang melakukan dosa besar disebut muslim, tetapi dia harus meminta ampun kepada Allah. Itulah perbandingan antara Murji'ah dan Khawarij. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.